Shalom Aducoy, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tema tentang cinta atau tentang kasih sepertinya bakal jadi topik sepanjang masa untuk dibicarakan. Dan hari ini kita akan kembali diingatkan untuk mencintai diri sendiri. Tentu bukan untuk mengajar menjadi narsis atau egois gitu ya, tetapi untuk dapat memiliki penerimaan diri yang benar di hadapan Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk waktu saat ini. Kami rindu untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kami bisa mengasihi dan menerima diri kami. Kami percaya Tuhan bekerja di antara kami, berbicara pada kami, dan berikan kepada kami hati yang siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, saya dan pembimbing Madecoy yang lainnya tentu kami sudah melewati masa kehidupan yang saat ini kalian hadapi, yaitu masa remaja atau katakanlah pra-remaja gitu ya. Sebuah titik kehidupan yang bisa dikatakan penuh dengan perjuangan untuk bisa menerima keberadaan diri sendiri, menghargainya, dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, karena itu saat ini kami rindu untuk berbagi, untuk kami sharingkan salah satu perjuangan kami saat itu yang bukan tidak mungkin saat ini juga sedang kalian hadapi. Kemudian juga bagaimana kami bisa memenangkannya bersama dengan Tuhan. Yang harus kita tahu lebih dulu di awal adalah bahwa dunia memiliki standar atau penilaian yang berbeda dengan Tuhan. Standar atau penilaian dari dunia yang kita tahu dari begitu banyak media mendefinisikan syarat bahwa seseorang itu dianggap berharga, luar biasa, dan berhak untuk percaya diri ketika orang tersebut punya wajah yang rupawan, kekayaan yang menunjang gaya hidupnya, keluarga, dan mungkin teman-teman yang terkenal gitu ya, serta sederet prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau tidak punya salah satu wajah dari syarat itu, sangat mungkin menjadikan seseorang merasa tidak berharga, minder, dan merasa bahwa dirinya itu bukan apa-apa atau siapa-siapa. Dan kemudian dia akan menjadi susah sekali untuk bersyukur atas kehidupannya. Dan ini juga yang pernah kami alami. Kalau ditanya pernah minder apa enggak, jelas pernah minder ya, apalagi di masa-masa remaja. Kenapa? Yang pertama, karena jika Lista kulitnya nggak bersih, nggak mulus, nggak cerah. Yang kedua, minder gara-gara dulu jika Lista pulang pergi yang nganter naik motor, bukan naik mobil. Teman-teman yang lain pada nggak kehujanan, jika Lista kehujanan dan panasan gitu. Terus apa yang bikin minder ya itu tadi teman-teman. Tapi akibatnya apa? Akibatnya ya jadi malas ke sekolah, jadi nggak semangat. Kalau di kelas jadi menyendiri, jadi nggak pede mau ngapa-ngapain. Terus kalau di kelas ya udah di kelas aja, nggak banyak bersosialisasi. Halo teman-teman Madecoy, kalau ditanya pernah minder atau enggak, pernah lah ya. Apa yang bikin aku minder? Yang pertama, kalah pinter atau kalah nilai, itu bikin aku minder. Yang kedua, pendek, jadi dibanding teman-temanku tuh aku lebih pendek. Nah, akibat dari sikap minder itu aku jadi sedih dan tidak bisa mengembangkan potensiku secara maksimal. Hal yang bikin aku minder waktu remaja itu karena aku nggak punya teman sebanyak teman-temanku. Jadi aku nggak bisa berteman sama hampir semua orang di kelas aku ataupun di sekolah. Dan karena kejadian itu aku tuh selalu mikir apakah aku kurang sabar, atau aku kurang pinter, atau aku kurang menarik ya di mata teman-temanku sampai gak ada yang mau temenan sama aku. Dan kadang pun karena kejadian itu aku jadi sering ikut-ikutan sama mereka. Yang penting tujuannya aku bisa diterima di komunitas mereka. Jadi aku kadang bisa ikutan ngerjain guru padahal itu benar-benar sesuatu hal yang salah, tapi karena aku pengen diterima, akhirnya aku ikutan mereka untuk melakukan hal tersebut yang berujung kami dipanggil ke kantor guru. Saya juga pernah, waktu kelas 3 SMP itu ya, nggak diundang, nggak diharapkan datang juga, tahu-tahu jerawat itu muncul. Plus ini ya banyak sekali. Dan rasanya syok dan bikin
Saya minder sekali sehingga kalau berjalan malu gitu ya untuk bisa menatap orang lain, malu untuk bisa ngomong langsung dengan orang lain, seringnya menunduk, rambutnya dikebawain supaya nutupin jerawatnya dan sebagainya. Itu benar-benar membuat sebuah kondisi yang tidak mengenakan. Disuruh apa-apa nggak mau, maunya di rumah dan sebagainya. Kami semua ketika melewati fase itu sibuk untuk mengasihani diri sendiri ya. Kami merasa kecewa dengan kondisi yang ada dan memilih untuk hidup dalam kepahitan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam ya. Dia terus menyatakan kasih-Nya dan membukakan sebuah nilai hidup. Bukan dari apa kata dunia atau orang lain, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Dan itulah titik yang mengubahkan kami menjadi pribadi yang mulai bisa melihat dan menerima bahwa kami pun gitu ya, berharga sebagaimana kami ada. Ada kejadian menarik yang akhirnya bikin aku bisa menang dari pergumulan itu. Waktu aku kelas 9 atau 3 SMP, ada satu teman aku yang akhirnya membagikan ceritanya yang buat aku sadar untuk bisa menjadi diri sendiri itu gak masalah. Jadi temanku ini dia tuh benar-benar orang yang gak pernah ikut-ikutan apapun kejadian di sekolah, dia gak pernah colut, dia gak pernah ikutan ngerjain guru, dia hidup sesuai pilihan dia hidup sesuai pilihan dia dan dia hidup sesuai apa yang dia pahami. Ya pasti sering tetap diomongin sama temen jelas, tapi dia nggak berubah dan dia tetap menjadi dirinya sendiri. Dia kasih tahu aku kalau kita nggak bisa maksa semua orang untuk bisa menerima kita, menerima sikap kita, menerima cara berpikir kita, atau menerima hal yang ada di dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan ya kita tetap menjadi apa adanya dan pede aja sama diri kita. Mulai dari situ akhirnya waktu SMA aku mulai berani ngajak ngomong orang duluan, mulai menawarkan bantuan, dan akhirnya aku mulai belajar untuk bisa menerima diriku sendiri apa adanya tanpa tuntutan dari orang lain. Gimana cara menang atas pergumulan tersebut? Cara yang pertama, aku tuh me time, merenung sendirian. Seringkali di wedangan gitu kan. Aku merenung sendirian, mikirin, dan itu rasanya seneng, buatku seneng. Jujur dulu aku gak terlalu tahu cara mengasihi diri, tapi sekarang aku bisa dengerin lagu-lagu penyemangat kayak lagu ini dan bicara sama diri sendiri. Kalau kita tuh spesial, gak harus jadi seperti orang lain. Kita punya cara kita sendiri, oke? Bye-bye. Lalu gimana sih caranya supaya gak minder lagi? Nah, waktu itu Cik Kalista datang ke gereja. Ada ayat yang sangat berkesan. Yuk kita sama-sama lihat ya. Di Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas di mana Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan Tuhan Yesus tetap menganggap kita berharga. Apapun yang dipikirkan orang, apapun nilainya yang dinilai untuk diri kita, tapi kita hanya lihat Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Ya, kita percayanya cuma standar dari Tuhan Yesus, bukan standar dari orang lain. Gitu. Apa pergumulan kalian saat ini yang membuat susah untuk menerima dan mengasihi diri sendiri? Ambil waktu untuk berdiam diri dan doakan pada Tuhan. Ya. Sampaikan semua keluhan dan ratapanmu, dan Tuhan pasti membantu untuk bisa memenangkan pergumulan. Saat itu juga saya di dalam keterpurukan ini masa remaja itu, saya berdiam diri, saya katakan, Tuhan, saya malu dengan kondisi saat ini. Nih. Saya malu ketemu orang lain. Nih. Saya malas ketemu orang lain dan rasanya ini menyakitkan sekali. Nih. Kemudian di dalam berdiam diri dan berdoa itu Tuhan membukakan sebuah ayat firman Tuhan gitu ya, dari Mazmur 139
ayat 13 sampai 16. Kita akan buka bersama-sama dan kita akan baca bersama-sama. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan begitu luar biasa menciptakan kita, ya. Bukan sebagai sebuah produk yang diciptakan massal atau besar-besaran dengan cetakan yang sama satu dengan yang lainnya. Tapi dikatakan Tuhan menenun kita, ya. Begitu teliti, begitu cermat, tidak sembarangan, tidak sia-sia. Semua dikerjakan Tuhan dengan sangat baik dan luar biasa. Ya. Dan itu yang mengingatkan bahwa apapun saat ini kondisi kita, ya, keberadaan kita yang sebagaimana ada, ya. Mungkin kita minder dengan fisik kita, mungkin ada kondisi ekonomi atau keluarga yang membuat kita tuh merasa tidak percaya diri, ya. Atau apapun itu. Tapi mari kita mengingat bahwa hidup kita jauh lebih berharga daripada hanya sekedar berbicara tentang masalah fisik atau hal-hal lainnya yang tidak seharusnya membuat kita itu berat untuk melangkah menjalani kehidupan dengan baik. Karena apa? Karena bukan hanya tentang diri kita yang diciptakan luar biasa, tapi bahkan untuk hal-hal di sekitar kita yang kita kurang puas mungkin atau kira komplain itu, ya, Tuhan izinkan untuk kita lalui atau hadapi, semuanya Tuhan pikirkan untuk mempersiapkan kita mampu melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Satu ayat firman Tuhan lagi dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan, dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi tunggu apa lagi? Stop mengasihani diri sendiri dan mulailah mengasihi diri sendiri. Stop meratapi keberadaan hidup kita, ya, dan mulailah bersyukur untuk hidup. Kamu, saya, kita semua adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami begitu luar biasa. Ketika kami masih belum bisa menerima keberadaan diri sendiri, kami mohon ampun Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan terus menyatakan kasih-Mu pada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami luar biasa di dalam Tuhan. Kami dihargai Tuhan dengan begitu sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami rindu. Dengan keberadaan kami, apa adanya ini, Tuhan terus bentuk supaya kami boleh semakin hari, semakin bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.